Bayangin kalau kamu mainin permainan bocah kayak gundu atau tarik tambang, dan kalau kamu menang, kamu dapat hadiah duit triliunan. Cuma kalau kamu kalah, kamu mati. Ini konsep gila banget karena hari ini saya nonton Squid Game, seriesnya Netflix yang gila banget deh. Orang-orang ikut permainan, yang menang dapat duit, yang kalah mati. Ini salah satu series yang sinematografinya keren banget menurut saya. Settingnya keren, alurnya bikin deg-degan banget, seru banget, dan brutal banget. Karakternya juga menarik. Ada yang preman, ada yang baik banget, ada yang kakek-kakek, macem-macem. Favorit saya yang detektif, jagoan banget deh tuh orang. Intinya ini salah satu series Korea terbaik yang pernah saya tonton. Kamu harus tonton juga. Yang penting kamu bukan bocah. Soalnya ini series brutal banget. Saya kasih Squid Game rating 10 dari 10. Kamu udah nonton belum? Apa pendapat kamu? Squid Game, series di mana permainan anak-anak berubah menjadi permainan yang mengerikan. Konsep series Netflix terbaru ini tuh menurut aku mirip banget sama Escape Game. Di sekelompok orang dikumpulkan di suatu tempat, dan kalau pemain gagal dalam game, maka pemain akan dieksekusi. Bedanya mungkin orang-orang di game ini tuh setuju untuk memainkan game ini. Series ini tuh menggambarkan gimana sifat manusia kalau udah kepepet, dan sadisnya series ini juga menggambarkan gimana kadang beberapa manusia bisa mementingkan uang di atas segalanya termasuk nyawa. Apakah kalian udah nonton series ini? Tahu nggak sih kalau series Netflix Squid Game ini tuh ternyata udah ada dari tahun 2009. Alasan kenapa cerita ini tuh disimpan dari tahun 2009 dan baru dirilis pada tahun 2021 adalah karena pada tahun 2009 cerita ini tuh bakal dianggap terlalu kejam, terlalu keji, dan tidak dimengerti oleh sebagian besar orang. Apakah itu artinya semakin lama tontonan manusia semakin brutal? Judul series Squid Game ini tuh ternyata terinspirasi dari salah satu permainan favorit sutradara. Alasan kenapa sutradara pakai permainan anak-anak dalam series ini adalah karena menurutnya permainan anak-anak lebih dimengerti dan melekat dengan penonton. Sebenarnya juga ada pesan moral yang diangkat dari series Squid Game ini. Salah satunya adalah untuk tidak hidup dengan penuh persaingan. Ini dia daftar 5 fakta menarik tentang film yang lagi viral banget bernama Squid Game. Kalian pasti shock banget. Yang pertama, makna lambang segitiga, bulat, dan juga kotak. Simbol lingkaran itu mewakili pekerja, simbol kotak itu mewakili tentara, dan simbol kotak itu mewakili manajer. Jumlah pemain yang ada di Squid Game ini kan 456 orang. Hadiah yang menang itu 45,6 miliar won. Lagi-lagi angka 4, 5, dan 6. Pemenang permainan di akhir episode 9 Squid Game itu adalah peserta nomor 456. Lagi-lagi 456 guys. Gak hanya pemenangnya aja, cuman kalian kalau udah nonton sampai episode terakhir, kalian pasti tahu otak dibalik semua ini tuh siapa? Ya bener banget, peserta nomor 1. Kakek tua ini nih yang malah menikmati permainannya. Maaf ya guys kalau spoiler. Squid Game ini bener-bener gambarin kehidupan masyarakat yang sangat-sangat kompetitif dan cenderung individual banget. Jadi gimana guys, ada nggak kalian di sini yang udah selesai nonton film Squid Game? Komen ya di bawah. Guys, gue punya satu teori Squid Game yang lumayan mind-blowing sih. Di awal kan si Gi-hun ditawarin 2 warna kan. Terus dia milih warna biru. Kemudian dia bangun jadi peserta nih, memakai baju biru. Tapi gimana kalau misalnya dia memilih warna merah? Apakah dia bangun malah jadi petugas? Nah, setelah main game dia menang, kenapa tiba-tiba dia merubah warna rambut jadi merah? Karena nggak mungkin kan tiba-tiba dia ganti warna dan warna merah gitu. Pasti ini melambangkan sesuatu. Either dia bakalan jadi frontman, atau dia bakalan menyusup dengan mengganti identitas baru dan bermain kembali. Dan satu tim dengan ini, polisi nih. Karena gue yakin dia belum mati sih. Wah gile, menurut kalian gimana? Gue merasa nih drakor Squid Game harusnya ada season 2 nggak sih? Karena endingnya tuh bener-bener gantung banget. Dan kemungkinan masih banyak teka-teki yang harusnya ada di season 2. Oke, ini mungkin spoiler ya. Oke, seperti kita tahu ini polisinya akhirnya kena tangkap dan ditembak di bahunya. Dan yang lebih tragis, frontman-nya tuh adalah abangnya sendiri. Nah, ini menjadi teka-teki apakah dia beneran meninggal atau enggak. Karena yang pertama mungkin abangnya sengaja menembak dia di bagian bahu. Dan setelah scene ini nggak ditunjukkan apakah mayatnya itu dibawa kembali atau gimana. Nah, kalian ingat nggak sih sebelum dia di pojokan itu, dia sempat menghubungi kawannya. Dia minta lokasinya dilacak dan juga mengirim video-video bukti yang diintainya selama ini. Jadi kalau ada season 2 nih, jadi dia ditemukan sebelum terlambat, atau polisi bakalan tahu arena Squid Game berkat dia ini. Jadi dia nggak sia-sia banget nyusup. Yang kedua, Gi-hun ini kan membalikkan badan nggak jadi naik pesawat. Apakah dia bakalan bermain Squid Game lagi, atau dia bakalan nyusup kayak polisi? Terus misal dia balik, gue pengen banget dia bakalan duel sama ini frontman. Kayak bakalan seru banget gak sih pemenang versus pemenang? Dramanya makin candu banget. Menurut kalian kalau ada season 2 gimana? Jangan lupa komen. Kalian pernah bayangin gak sih hanya dengan bermain permainan semasa kecil, kalian bisa mendapatkan 500 miliar rupiah? Iya, itu beneran ada di drama original series Netflix terbaru yang berjudul Squid Game. Kalau misalnya Netflix udah ngeluarin drama originalnya nih, udah gak usah diragukan lagi dari zaman Sweet Home, ekstrakurikuler, semua itu gak pernah mengecewakan. Drama ini akan mengumpulkan 456 yang akan bermain game. Nah, para peserta ini memiliki satu persamaan di mana mereka memiliki struggle dengan masalah finansial. Jadi mau gak mau mereka harus mengikuti game ini untuk menyelesaikan masalah finansial mereka. Walaupun taruh
taruhannya ialah nyawa mereka sendiri. Jujur gue awalnya pengen nonton 2 episode gitu kan. Ternyata ini candu banget, gue keterusan sampai habis. Gue suka banget sama ide ceritanya yang mengenai survival gini. Ini vibes-nya mirip-mirip kayak Hunger Games, Alice in the Borderland, atau kayak Escape Room. Dan kostum para penjaganya ini mengingatkan gue kayak Money Heist gitu gak sih? Menurut gue ini dramanya lumayan intens, ada part sedihnya, dan juga gore-nya lumayan banget ini. Untuk pemainnya ada Lee Jung Jae yang main di Deliver Us From Evil, Park Hae Soo di Prison Playbook, dan debut drama Jung Ho Yeon. Ini cuma 9 episode doang, jangan lupa nonton. Guys, karena kayak drama Squid Game ini lagi ngetren banget, jadi di sini aku bakalan ngebahas beberapa fakta mengenai drama Squid Game. Fakta yang pertama, jadi Squid Game ini sebenarnya itu permainannya terinspirasi dari permainan anak di Korea. Jadi nggak jarang kita lihat kayak beberapa idol K-pop udah mainin games ini di acara variety show. Yang kedua, ternyata penulisnya ini terinspirasi setelah dia membaca komik loh. Yang ketiga, ternyata naskah Squid Game ini udah selesai dari tahun 2009, tapi katanya naskahnya ini sering ditolak sama investor, karena katanya ceritanya itu nggak lazim di lingkungan sekitar. Yang keempat, katanya lokasi syuting buat Squid Game ini dibuat senyata mungkin, katanya untuk meminimalisir efek komputer. Yang kelima, katanya Squid Game ini beneran diikuti sebanyak 456 peserta. Dan yang terakhir, katanya Squid Game ini berbeda dari genre survival drama lainnya. Nah, katanya kalau biasanya drama survival itu kita lebih fokus ke yang menang, sedangkan di Squid Game ini lebih terfokus sama yang kalah atau yang tersisihkan. Gimana guys menurut kalian yang udah nonton drama ini? Kalau misalnya dari 1 sampai 10 kalian bakal kasih rate berapa buat drama ini? Fakta menarik drakor Squid Game. Film yang bercerita tentang 456 orang yang diundang untuk berpartisipasi dalam survival game dengan latar belakang permasalahan hidup yang berbeda dan hanya memiliki satu pemenang yang akan memperoleh hadiah sebesar 45,6 miliar won atau setara dengan 555 miliar rupiah. Drama Korea bergenre thriller yang memiliki konsep yang hampir mirip dengan film The Hunger Game dan Saw ini terinspirasi dari mainan masa kecil sang sutradara yaitu mainan tradisional anak-anak Korea pada tahun 1970 hingga 1980. Dan drama dengan rating 19+ yang naskahnya telah ditulis sejak tahun 2008 yang sempat ditolak oleh banyak investor ini hadir dengan set yang nyata dan berukuran besar sehingga tidak harus bergantung pada teknologi CGI dan drama ini merefleksikan kehidupan masa kini yang penuh dengan persaingan. Wajib tahu, Squid Game memiliki beberapa kesalahan kecil yang banyak tidak disadari. Tidak hanya menuai pujian, drama serial Netflix Squid Game juga sering menjadi bahan diskusi serta perbincangan hangat seluruh dunia. Salah satunya kejanggalannya secara tidak sengaja ditemukan seorang netizen anonim selama menyaksikan drama ini. Netizen anonim menunjukkan kesalahan berkelanjutan yang dibuat Netflix dengan ekstra yang menggambarkan para peserta dan nomor pakaian yang diberikan kepada mereka tidak cocok. Ada seorang wanita dengan nomor 061 di jumpsuitnya, tetapi ternyata di layar modern yang menunjukkan siapa saja yang gugur dan bertahan. Justru nomor 061 merupakan kontestan pria. Kesalahan ini tidak terjadi sekali saja, netizen mengunggah contoh kontestan 088 ini seorang wanita, tetapi tiba-tiba menjadi pria yang lebih tua. Kemudian ada kontestan nomor 331 yang dimulai sebagai pria tanpa kacamata yang entah bagaimana berakhir sebagai wanita berkacamata. Sementara itu, kejelitan netizen anonim tersebut cukup membuat publik terkesan, namun banyak yang memaklumi kesalahan tersebut dan menjadikannya bahan evaluasi, mengingat drama ini sukses besar di pasaran. Ada drakor yang konsep bajunya mirip loh sama Money Heist, dinamain Squid Game, tapi ceritanya totally different ya, bukan soal perampokan bank, tapi tentang permainan misterius mematikan dengan hadiah sebesar 45,6 miliar won. Jadi 456 kontestan tuh mempertaruhkan nyawa mereka karena butuh uang. Nah ini para main case-nya, dari posternya aja kita udah bisa lihat kalau mereka tuh pada ketakutan lari untuk mempertahankan hidup di depan robot gadis raksasa. Kalau kalian perhatiin tanahnya juga banyak darah dan tumpukan tubuh di sekitarnya. Siapa yang suka banget sama drama Alice in Borderland? Aku mau kasih rekomendasi ke kalian drama Korea baru yang mirip-mirip sama Alice in Borderland. Ini dia dramanya, judulnya Squid Game. Jadi drama ini mirip-mirip gitu sama Alice in Borderland. Jadi drama ini tuh mengisahkan tentang sekelompok orang atau sekitar 400-an orang gitu yang direkrut buat ikut dalam sebuah game dengan imbalan uang yang cukup banyak. Tapi orang-orang ini itu nggak tahu detail dari gamenya itu apa. Sampai akhirnya mau nggak mau mereka udah tanda tanganin kontrak atau persetujuan gitu, akhirnya mereka ikutlah game ini. Dan ternyata game-gamenya ini mempertaruhkan nyawa gitu. Drama ini bakalan tayang 17 September 2021. Dan kalian bisa nonton drama ini di Netflix. Pastiin kalian buat nonton karena aku yakin banget drama ini seru banget. Yang udah nonton komen